Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Hari ini gua sendiri tidak bareng Faris Ferdian karena mereka tentunya tidak nonton film ini ya. Dan aduh gimana ya, ini gua akan cerita sedikit lah tentang film ini yang gue cukup kecewa dan salah satu film yang mengecewakan di tahun 2023. Menurut gue ini adalah film Catatan Si Boy. Gila bro, diperankan sama Angga Yunanda. Kita tahu dia ganteng ya. Terus ada Hanung Bramantyo sebagai sutradara dan ada Manoj Punjabi sebagai produser. Wah gila, ini membawa nama besar Catatan Si Boy lagi. Gila, ini pasti orang punya ekspektasi yang cukup tinggi gitu. Tapi apakah film ini berhasil gitu? Jujur gue pribadi, gue merasa tadi ini salah satu film yang cukup mengecewakan gitu. Gue sempat baca-baca, jadi ini adalah film yang mengadaptasi film tahun 1987 Catatan Si Boy dengan plot yang kurang lebih sama tapi dibawa ke modernisasi ya gitu, yang diperankan sama Angga Yunanda. Boy itu karakternya seperti apa sih? Boy itu karakternya ya katanya sama sih, gue gak nonton yang tahun 87 ya, tapi gue sempat baca-baca katanya sih sama, kayak ya ganteng, kaya gitu ya, terus rajin sholat gitu dan lain sebagainya. Pokoknya cowok-cowok idaman lah gitu ya, yang mungkin di Angga Yunanda ini juga memerankannya sama seperti film tahun 87-nya gitu. Tapi apakah berhasil? Gitu ya. Gue tuh bingung tuh kadang film-film remake seperti ini tuh sebenarnya apakah hanya untuk nostalgia atau untuk sebenarnya membuat film Catatan Si Boy ini jadi disukain sama generasi yang sekarang gitu. Karena jujur kalau seandainya bilang disukain sama generasi sekarang, kayaknya gue merasa cukup gagal aja gitu loh. Tidak relevan ketika film dengan plot, dengan dialog gombal-gombalan tahun 87 gitu ya, Si Boy dibawa ke era sekarang di tahun 2023 gitu loh. Jadi kayak beberapa plot sepertinya harus disesuaikan lagi. Mungkin harus dialognya juga harus disesuaikan lagi. Kayaknya beberapa adegan juga harus disesuaikan lagi biar bisa relate lah dengan karakter atau situasi yang ada sekarang gitu loh. Cuma sepertinya di Catatan Si Boy yang versi Angga Yunanda ini tidak melakukan hal itu gitu ya. Gue merasa ketika gue nonton di sini kan gue nggak nonton film dulunya ya gitu. Nah ini gue mau nanya ke kalian, apakah sebenarnya salah nggak sih kalau gue ngejudge film ini kurang bagus ketika gue tidak nonton film dulunya? Tapi kan ini menurut gue adalah film bukan sequel gitu ya, remake gitu kan, yang wajar dong kalau seandainya gue sekiranya nggak suka, pasti kan ada yang komen kayak lu nggak nonton yang pertama, lu nggak tahu apa-apa, bla 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 gitu. Tapi menurut gue film yang berhasil itu adalah film walaupun dia remake tahun 80, 70 atau mungkin 30 pun gitu ya, mereka bisa ngebawa audiens yang hidup saat ini sekarang di generasi sekarang tuh bisa suka dengan filmnya gitu. Tapi gue tidak merasakan hal itu gitu. Jadi itulah yang ngebuat gue sedikit kecewa sebenarnya sama Catatan Si Boy, karena nama itu lumayan besar gitu ya. Dan gue tahu lah Mas Boy itu kata-kata yang paling ikonik banget di kita sampai saat ini gitu loh. Dan filmnya Angga Yunanda, ya gue tahu sih Angga Yunanda memang ganteng gitu ya, ala-ala Korea seperti itu. Gila, dibuka dengan rumah yang mewah, mobil yang mewah gitu ya. Ini kali ini abis itu anak yang baik gitu, rajin sholat, langsung ditunjukkan kalau dia sholat. Ada footage juga, tiba-tiba ada Al-Quran gitu ya. Awalnya gue tidak mengerti kayak ini anak soleh banget tapi gimana sih gitu loh, karena sholat terus malamnya kadang party gitu ya. Karena gue nggak tahu tapi apakah memang seperti itu di treatnya atau seperti apa, gue kurang paham gitu. Tapi kan ya anak yang rajin sholat, berantem juga, suka UFC ya mungkin di sini, yang mungkin di ini adalah UFC gitu loh, kayak kickboxing dan lain sebagainya gitulah gitu, yang lumayan sedikit dekat dengan kita gitu eranya. Dan kebaikan Boy ini menurut gua ditonjolkannya lumayan begitu cringe saja gitu ya. Gila, pas naik mobil di lampu merah gitu ya, buka kaca tuh kayak cewek Mas Boy kayak gitu, yang kayak what. Terus tiba-tiba ada anak jual tisu kalau nggak salah, dek sini dek, kembaliannya ambil ya. Asik, kayak wah gila bro, ganteng dan baik, gila. Terus langsung cewek-cewek baik banget gitu ya. Terus tiba-tiba belum berapa lama habis dia ngasih uang, ada kayak kakek lewat, gitu, mau nyebrang, maksudnya mau nyebrang jalan. Waduh susah banget gitu, kayak kakeknya terpati-pati, langsung buka mobil, digendong kayak kakeknya. Langsung ceweknya kayak gila baik banget gitu ya. Yang kayak gue merasa kayak apa sih gitu loh. Dan gue nonton bareng
temen gue juga gitu kan ada gitu yang kayak dia juga nggak relate gitu loh, kayak bukan yang kayak iya ya baik banget ya gini ya gitu. Nah mungkin faktor-faktor seperti itu yang jadinya tuh kayak oh orang yang nggak nonton gitu, apalagi yang kelahiran tahun 2000-an gitu ya 90-an gitu yang nggak nonton catatan si Boy itu jadi kayak ini apa sih gitu. Ini sebenarnya apalagi anak yang generasi sekarang tuh kita lumayan ini ya apa pengennya tuh film tuh lumayan kritis lah terhadap film gitu ya. Itu jadi nggak kena gitu loh, jadi malah kayak cringe gitu loh. Terus datang yang dengan gue tahu tuh, gue ada baca juga ceritanya yang kayak dia punya teman namanya Andi, punya teman satu lagi yang sedikit cowok tapi sedikit gemulai dikit lah gitu untuk sebagai jokes, tapi jokesnya juga nggak kena menurut gue gitu loh. Dan karakter Andi malah yang gue suka gitu, karakter yang tidak begitu banyak dieksplor, cuma muncul dikit, tapi di endingnya gue suka banget sama karakter itu dibanding Boy gitu yang tadi gue mikir iya ganteng sih gitu. Oh iya sih mungkin karena dia ganteng gitu ya, sampai lama-lama tuh gantengnya tuh ngeselin buat gue yang kayak anjir bisa nggak sih stop gitu loh, stop gue tahu lu ganteng tapi iya bang ganteng gitu loh, nggak semua kegantengan tuh bisa mengubah semuanya gitu loh. Apa mungkin ini adalah salah satu film yang ditunjukin kan kadang ada tuh komedi hiperbola yang kayak udahlah apapun pokoknya ini komedi gitu ya. Tapi ini aneh gitu loh, karena ini kan temanya drama gitu yang kayak oke dia punya semua, terus apa yang ngebuat dia punya konfliknya tuh apa? Ternyata konfliknya adalah tidak direstuin sama orang tuanya gitu. Nah ini balik lagi nih, konflik tidak direstuin sama orang tuanya mungkin terkesan berat gitu ya, tapi ternyata pas tahu konflik itu kayak gue merasa ini sebenarnya tidak perlu menjadi film 2 jam karena konfliknya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang dua arah gitu loh, yang selesai gitu, dan akhirnya juga bisa diselesaikan dengan komunikasi gitu loh. Jadi kayak tidak harus 2 jam film ini menurut gue. Jadi gue merasa kayak FTV ditarik ke layar lebar gitu. Ya ceritanya kurang seperti itu. Boy yang ganteng dengan semua privilege-nya tidak mendapatkan restu gitu. So ada momen yang kayak gue rada sedikit ini lagi juga ya, kayak cukup gitu, kegantengannya sudah cukup Mas Boy gitu. Hari ini kita ujian ya, kata dosennya masuk. Hari ini kita ujian ya. Maaf mendadak ya, sama aja kayak ujian kehidupan yang suka datang secara tiba-tiba. Asik, Boy angkat tangan. Set. Baik Bu, karena Ibu menyebutkan ujian kehidupan gitu ya. Berarti Ibu sudah harus siap ya dengan hasil juga yang kurang maksimal, karena kan ujian kehidupan tidak sepenuhnya baik Bu. Berhasil baik Bu. Terus guru dosennya kayak oke, kalau Boy yang bilang gitu ujiannya kita tunda besok. Kayak what gitu loh. Gue kayak oke, ini tuh sebenarnya film bukan komedi, ini tuh drama gitu yang kayak gimana caranya bisa dekat dengan kita gitu loh penonton ya. Tapi ini jauh banget suatu karakter yang sebenarnya harusnya tidak ada di dunia nyata gitu loh. Jadi merasa seperti itu, kegantengan tuh bisa ngubah semuanya. Yang jadi gue merasa kayak oke, kalau lu ganteng ya lu bisa A, kalau lu ganteng lu bisa B, kalau lu ganteng bisa C, semuanya bisa deh. Kenapa? Karena lu ganteng gitu loh. Jadi kayak what gitu loh. Gue merasa ini aja, gue kurang relate, dan dramanya jadinya gue kurang suka juga gitu. Tapi balik lagi pasti ada aja yang komennya lu nggak nonton bang yang pertama, lu nggak nonton catatan si Boy yang tahun 87. Harusnya memang seperti ini bang, ini berhasil, ini tuh membawa nostalgia bla 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 bla. Ya itu kan opini orang, ini opini gue gitu, opini gue yang tidak menonton Boy tahun 87. Apakah gue salah sebenarnya bilang film ini kurang bagus gitu ya? Ada banyak kok beberapa film yang memang ternyata remake dan ternyata bagus gitu loh, yang masih bisa di dekat dengan kita gitu loh. Ada banyak gitu loh. Maksud gue ada beberapa juga, ada hal yang sebenarnya tidak harus plek-plekan juga gitu loh. Mungkin di sini mencoba untuk tidak plek-plekan juga, tapi ada beberapa hal yang aduh kayaknya lumayan ini tuh drama yang kayak pergaulan cewek yang kayak oke, dia suka sama Boy, kayaknya harus kita abisin nih dia. Kayak itu kan udah lama banget, kayaknya itu sudah tidak relevan dengan sekarang gitu loh. Kayak anak-anak lumayan menjadikan itu sebuah jokes, dan tapi itu terjadi di catatan Mas Boy. Jadi kayak gitu sih ya, gue merasa itu aja. Dan tapi nilai positifnya di sini mungkin gue suka sama mobil-mobil aja ya. Mobilnya bagus gitu loh, mobilnya kejar-kejarannya Fast and Furious lah. Kayak di lampu merah yang sama ya. Ini gue jadi nyala lah ini filmnya. Lagi di lampu merah yang sama, set, tiba-tiba ada cewek kecopetan, tolong dijambret. Boy langsung dengan set, oke,
mindahin gigi, teng 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 teng. Oh gila, boy ngejar, das, orang gak ditabrak ya. Kembalikan tas itu, sambil Angga Yunanda benerin rambut gitu ya. Kayak sering banget dia benerin rambut di sini, gue nggak tahu sih momen itu dia benerin rambut apa enggak, tapi karena keseringan gue jadi ingetnya dia benerin rambut mulu gitu ya. Oke, kembalikan tas itu. Berantem, das gitu ya. Ya lu ganteng, lu baik, iya bah ganteng gitu loh. Gue sampai lumayan capek gue dengan kegantengannya dia gitu. Terus apalagi ya, mungkin yang gue suka sebenarnya di akhirnya gue suka ya adegan perkelahiannya yang menurut gue harusnya lebih banyak dieksplor lah. Itu gue suka banget di situ, kayak cowok banget nih, baru nih bro film, walaupun apa namanya rajin sholat, tapi ada juga nih sisi bandelnya dia nih, berantem nih gitu loh, atau enggak berantem dengan membela dan lain sebagainya gitu. Ada gitu loh. Mungkin itu yang gue suka, karakter Andi gue suka banget di akhir. Tapi untuk boynya ya udah gitu, ganteng aja udah. Kayak Yunanda actingnya gimana, ganteng udah deh. Mau gimana, ganteng udah. Pokoknya kalau ganteng bisa lah gitu. Skor film ini berapa? 10/10 lah, karena ganteng Angga Yunanda itu. Ini gue bukan sarkastik ya, sorry nih. Oke, gue cuma sebagai penonton yang mencoba menikmati film aja, tapi ya kurang nikmat. Tapi ya terserah kalian mau nonton, it's okay, tonton Catatan Si Boy, karena itu kan juga film yang lumayan fenomenal dulu ya, terkenal banget. Gue juga nyokap bokap gue tahu Catatan Si Boy gitu. Dan ya kalau kalian mau nonton silahkan nonton, dan masih ada di bioskop. Dan gimana review kalian terkait Catatan Si Boy bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang suka, yuk nggak apa-apa kita diskusi, namanya juga opini ya, bisa saling diskusi. Dan segitu aja mungkin dari gua review Catatan Si Boy. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.